Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah video pembelajaran mata kuliah sistem basis data. Yang mana pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas tentang struktur query language atau yang lebih sering kita kenal dengan yang namanya SQL. Sekarang merupakan pembahasan di bagian slide pengertian struktur query language. Struktur query language atau yang kita sebut dengan SQL merupakan bahasa standar yang ditetapkan oleh American National Standards Institute atau ANSI gitu ya, untuk mengakses dan memanipulasi data pada database relasional. Jadi di dalam SQL ini itu nanti kita akan membahas beberapa bagian yang merupakan cabang dari struktur query language atau SQL. Kalau tidak salah, saya pernah atau bahkan mungkin sering menyampaikan bahwasanya di dalam struktur query language ini itu terbagi menjadi 3 bagian. Bahasa yang pertama adalah data definition language yang berfokus terhadap persiapan struktur. Yang kedua adalah data manipulation language atau lebih fokus terhadap bagaimana caranya untuk memanipulasi data di dalam suatu tabel. Dan yang ketiga adalah tentang data control language atau yang lebih difokuskan kepada bagaimana cara melakukan pembatasan akses seseorang atau akses user terhadap database yang kita miliki. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang DDL atau Data Definition Language. Data Definition Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur basis data yang dalam hal ini tabel dan basis data. Ya. Beberapa perintah atau beberapa perintah dasar dalam DDL. Yang pertama adalah create, drop, alter, kemudian ada juga rename. Kalau tidak salah, seingat saya ya, bahwasanya kita sudah mempraktikkan ini di dalam mata kuliah praktikum sistem basis data, termasuk DDL ya, kita sudah praktikan. Yang pertama adalah create. Create ini itu digunakan untuk membuat suatu database atau membuat suatu tabel. Misalnya, kita dengan meng-create database, artinya kita akan membuat suatu database. Atau create table, artinya kita akan membuat suatu tabel. Nah, kalau drop itu kebalikannya. Kalau drop itu berfungsi untuk menghapus database atau menghapus tabel. Kenapa tidak menggunakan delete? Delete itu digunakan untuk memanipulasi data. Artinya, delete itu digunakan di dalam DML, bukan DDL. Dan delete itu berfungsi untuk menghapusnya yang sifatnya data, bukan sifatnya struktur. Kalau struktur, dalam penghapusan struktur itu, maka kita akan menggunakan drop, bukan delete. Oke, selanjutnya adalah alter. Alter ini itu digunakan untuk merubah, misalnya merubah tabel, merubah atribut atau field, merubah merubah misalnya ukuran dari field atau atribut, merubah nama tabel misalnya, atau merubah nama field misalnya, atau merubah susunan field misalnya, maka kita bisa menggunakan alter. Nah, selanjutnya adalah rename. Nah, rename itu digunakan untuk mengganti nama tabel. Ya. Kemudian kita DCL. DCL itu digunakan untuk mengontrol. Ini kan namanya juga kan data control language ya. Merupakan kumpulan perintah SQL yang berfungsi untuk melakukan pendefinisian pemakai yang boleh atau tidak mengakses database dan apa saja privilege-nya. Sehingga DCL ini, dari pengertian ini kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya DCL ini merupakan suatu kumpulan perintah SQL yang berfungsi, ingat ya, yang berfungsi untuk melakukan pendefinisian pemakai. Apa yang dimaksud dengan pendefinisian pemakai? Nah, misalnya secara implementasinya ya, misalnya user A hanya bisa menghapus data saja, user B hanya bisa menambahkan data saja,
Misalnya user C hanya bisa melihat data saja, tidak bisa menambahkan, tidak pula bisa merubah, tidak pula bisa mendelete data di dalam suatu tabel. Nah, dengan demikian, gitu ya, data control language ini itu cukup penting untuk kita gunakan. Kenapa? Karena tidak semestinya semua orang itu memiliki hak akses terhadap database yang kita buat, gitu ya. Tetapi harus dibatasi penggunaannya. Nah, yang termasuk dalam kategori DCL yang pertama adalah commit, itu untuk memastikan atau mengeksekusi dari query yang sudah kita buat. Rollback itu kebalikannya, itu mengembalikan dari yang sudah kita eksekusi, gitu ya. Green dan revoke ini itu adalah untuk memberikan batasan-batasannya terhadap akses ke database. Sekarang yang ketiga adalah DML, atau yang kita sebut dengan Data Manipulation Language. Dari bahasanya, kita pun sudah mengetahui nih, kita sudah bisa memperkirakan, yaitu manipulasi. Memanipulasi ini itu berarti untuk mengelola, gitu ya. DML merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam tabel. Jadi, di saat kita akan menambahkan, di saat kita akan merubah, di saat kita akan menghapus, dan di saat kita akan menampilkan data dari tabel, maka itu disebut dengan, atau itu termasuk ke dalam query DML, Data Manipulation Language. Contohnya apa saja? Ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah select, gitu ya. Select ini itu berfungsi untuk menampilkan data dari tabel. Bisa menampilkan data secara keseluruhan, bisa juga menampilkan data sebagian. Artinya, kalau kita hanya akan menampilkan data sebagian saja, maka harus ada fungsi where-nya. Gitu ya. Batasan-batasannya itu apa saja, berdasarkan apa batasannya. Maka pada saat kita akan menampilkan suatu data dengan memiliki batasan, kita akan menggunakan fungsi where. Misalnya, select bintang from tabel mahasiswa where tahun masuk 2010 misalnya. Nah, itu adalah cara menampilkan data. Ya. Yang kedua adalah insert. Insert ini itu berfungsi untuk menambahkan data ke dalam tabel. Ya. Menambahkan data ini itu harus menyesuaikan atribut-atribut yang ada di dalam tabel itu sendiri. Jadi, pada saat kita akan menambahkan suatu data ke dalam tabel, maka kita pun harus menyebutkan atribut-atribut mana saja yang akan kita masukkan datanya. Misalnya, ada data atau ada tabel mahasiswa, terdiri dari atribut NPM, atribut nama, atribut alamat, dan atribut agama. Misalnya, kita tidak akan menginputkan ke semua atribut tersebut. Kita hanya akan menginputkan 2 misalnya. Hanya NPM dan nama. Maka yang kita input, yang kita tuliskan pada saat di query insert itu hanya ada 2. Yaitu hanya NPM dan nama saja. Sehingga pada saat penulisan query-nya, kita akan menuliskan insert into tabel mahasiswa dalam kurung NPM, nama. Baru kurung tutup. Oh ya, diikuti dengan kata values, kemudian kurung buka lagi, gitu ya. Kemudian kita masukkan data-datanya. Contohnya seperti apa? Oke, saya akan berikan contoh ya. Misalnya begini ya. Misalnya, insert into tabel mahasiswa, misalnya gitu ya. Kita memiliki 4 atribut. Tadi kan ada NPM, ada nama, ada alamat, ada agama. Kita hanya akan 2 menginputkan, ada NPM dan nama saja. Maka di sini kita hanya menuliskan NPM dan nama saja. Di sini dengan kata values. Karena kita hanya akan menginputkan 2 atribut NPM dan nama, maka di sini pun kita ikut menyesuaikan. NPM-nya berapa? Misalnya 2021 misalnya gitu ya. Kemudian namanya siapa? Misalnya dia. Begitu. Tidak mesti semua atribut yang ada dalam tabel tersebut kita masukkan datanya, kita masukkan nilainya. Jadi tidak harus. Oke, itu untuk insert. Yang ketiga, update. Nah, update ini tuh penting, teman-teman harus perhatikan fungsi where-nya. Misalnya kita akan merubah suatu data berdasarkan NPM tertentu. Nah, ternyata NPM 2001 itu namanya kurang misalnya. Harusnya Dian Hermanto. Maka pada saat saya akan merubah suatu data
suatu data di dalam suatu tabel, maka saya harus membuat fungsi where-nya. Begini misalnya, update MHS set, apa yang akan kita rubah? Nama. Namanya menjadi apa? Menjadi Dian Hermanto misalnya. Ini penting, fungsi where ini tuh penting. Where npm sama dengan 20021. Ini penting. Kenapa? Kalau kita tidak menggunakan fungsi where, maka kita akan merubah seluruh nama mahasiswa yang ada di dalam tabel tersebut. Ini penting, makanya pada saat update dan delete, teman-teman itu harus menentukan dulu where-nya. Berdasarkan apa? Begitupun dengan delete, ini harus penting nih. Di saat kita akan mendelete data dari tabel, maka kita harus perhatikan fungsi where-nya. Misalnya delete from MHS where npm 2001. Jangan sampai kita cuman polos seperti ini. Ya. Delete from MHS. Kalau delete from MHS berarti kita akan menghapus seluruh data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Hati-hati kalau dalam update dan dalam delete. Karena kalau sudah salah ya fatal nantinya. Gitu ya. Nah, ini adalah untuk data manipulation language di dalam suatu tabel. Oke, kita next ya. Aturan yang berlaku pada penulisan perintah SQL, yaitu yang pertama, perintah dapat ditulis dalam huruf besar maupun kecil. Nah, teman-teman harus tahu ya, di dalam SQL dalam query tersebut tidak ada batasan, tidak ada ketentuan apakah harus besar semua, apakah harus kecil semua, tidak. Teman-teman bahkan bisa campur adukan, yang misalnya huruf besar, huruf kecil itu nggak jadi masalah. Misalnya begini, di dalam menuliskan suatu query, misalnya select, itu boleh seperti itu, nggak jadi masalah. Select bintang from, itu nggak jadi masalah, gitu ya. Tidak ada batasan, tidak ada keharusan teman-teman itu harus melakukan penulisan query harus huruf besar semua atau kecil semua, karena ini tidak case sensitif, ya. Yang kedua, setiap perintah diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, kalau misalnya begini, kalau di command line itu wajib menggunakan titik koma, karena kalau tidak menggunakan titik koma itu dianggapnya statementnya belum selesai. Nah, tetapi kalau teman-teman menggunakan aplikasi lain, alat bantuan lain, misalnya Navigate atau mungkin dan lain-lain, itu kalau hanya satu perintah itu nggak jadi masalah tanpa titik koma pun. Tetapi kalau di command line, ya, itu wajib menggunakan titik koma. Ambil contoh lain, di dalam PHP admin lah, teman-teman itu tidak harus selalu menggunakan titik koma jikalau hanya satu baris query. Ya. Nah, itu. Yang ketiga, perintah dapat dituliskan satu atau beberapa baris untuk memberikan komentar pada sebuah perintah SQL. Nah, begini, kalau teman-teman akan memberikan suatu perintah komentar di dalam SQL, di dalam query, maka harus menggunakan tanda seperti ini, min 2 kali. Misalnya ini komentar. Ya, selama belum di enter cukup ini aja. Tetapi kalau di enter misalnya akan ada dua baris, lebih baik menggunakan tanda seperti ini. Komentar 1, kemudian di sini komentar 2. Nah, maka di sini seperti itu. Kalau akan terdiri dari lebih dari satu baris, itu pada saat penulisan komentar. Oke, kita next ya. Berikut penjelasan untuk perintah dasar SQL dan fungsinya. Yang pertama, membuat database. Create database, kemudian ikuti dengan nama database-nya. Nah, di sini ada nama database-nya. Ya. Nah, di sini kita menuliskan nama database-nya. Create database, kemudian nama database. Gitu ya. Kalau kita akan membuat suatu nama database. Yang kedua, begitupun pada saat kita akan membuat suatu nama tabel tertentu, maka kita harus menuliskan create tabel, nama tabel. Sehingga pada saat kita akan membuat suatu nama tabel tertentu, maka kita harus ikuti nama tabelnya seperti ini. Create tabel, kemudian nama tabel. Nah, bedanya dengan menggunakan atau dengan create database, kalau kita create table, kita harus menuliskan nama-nama kolomnya yang akan kita buat. Ya. Di sini misalnya ada nama kolom, diikuti dengan tipe datanya seperti bar chart, kemudian ukurannya.
Nah, ini teman-teman di ujian sudah pada bisa ya. Misalnya pada saat kita akan meng-create suatu tabel, maka kita harus menuliskan nama-nama atributnya. Kemudian diikuti dengan tipe datanya, kemudian diikuti dengan ukuran dari atribut tersebut. Selanjutnya, menambahkan data ke dalam tabel, itu menggunakan insert. Saya tadi udah berikan contoh ya, bagaimana caranya kita untuk melakukan insert suatu data ke dalam suatu tabel. Gitu ya, kita akan menginputkan suatu data ke dalam suatu tabel, maka kita harus menuliskan nama-nama atributnya yang akan kita masukkan nilainya. Seperti ini misalnya, insert into nama tabel. Nah, tadi tabel mahasiswa ya. Kemudian masukkan itu, field pertamanya tulis, field kedua tulis. Kemudian kita masukkan satu persatu nilainya sesuai dengan pasangannya masing-masing ke sini. Dan yang ini ke sini. Gitu. Harus memiliki pasangan, tidak boleh tidak. Jangan sampai tidak seimbang. Jangan sampai misalnya kita menuliskannya dua field atau dua atribut, sementara di nilai values-nya kita mungkin 3, itu nggak bisa. Itu pasti error. Yang keempat, merubah data dalam tabel. Update nama tabel, set nama field, where kriteria. Seperti tadi, saya akan merubah satu nama mahasiswa tertentu, kemudian saya harus menggunakan fungsi where. Update MHS. Set nama sama dengan Dian Hermanto where. Misalnya NPM sama dengan sekian. Itu adalah salah satu contoh melakukan update data di dalam suatu tabel. Nah, begitu pun dalam menghapus, saya sudah kasih contoh tadi. Dalam menghapus data itu harus hati-hati teman-teman ya. Harus hati-hati. Karena dalam menghapus data itu, teman-teman akan disuguhkan gitu ya. Akan disuguhkan suatu kondisi data mana saja atau baris mana saja atau kriteria apa saja yang akan dihapus datanya. Gitu ya. Seperti tadi, kita akan menghapus suatu data mahasiswa yang NPM-nya misalnya 20021, maka kita harus membuat suatu query misalnya delete from MHS where. Gitu ya. NPM sama dengan 20021. Nah, seperti itulah contohnya dalam membuat suatu query mengupdate dan menghapus data dari tabel. Nah, ini menghapus tabel, drop table ikuti dengan nama tabelnya. Begitupun dengan menghapus database, kita buatkan drop database. Kemudian ikuti dengan nama database-nya. Oke. Ini ada latihan dan juga ada yang harus teman-teman kerjakan ya. Tapi saya tidak berikan sebagai tugas ya. Tetapi saya harapkan teman-teman itu persering latihan di rumah. Bagaimana caranya untuk membuat database, bagaimana caranya dalam membuat suatu tabel, bagaimana caranya untuk menghapus database, bagaimana caranya menghapus tabel, bagaimana caranya merubah nama tabel, bagaimana caranya merubah field dari suatu tabel, atau bahkan mungkin bagaimana caranya menginput, men-update, mendelete, dan menampilkan data dari tabel. Ya. Nah, jadi cukup sekian materi yang akan saya sampaikan pada kali ini. Ya, mudah-mudahan kalaupun secara singkat ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Jikalau ada pertanyaan, silahkan kirim ke WA saja ya, biar langsung saya baca. Karena kalau melalui YouTube, terkadang saya tidak buka YouTube setiap hari gitu ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.